Uminda Umi Ustazah Hajarah Hayati sebagai Ketua FKMT Forum Komunikasi Majelis Taklim Kecamatan Bojong Sari. Yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim An-Nur Ibu Ustazah Nur Hasanah. Yang kami hormati penasihat Majelis Taklim An-Nur Ibu Ustazah Mulyati SPDI. Apa kabar ibu-ibu? Memang cantik, pinter. Jamaah An-Nur mah pinter-pinter. Kita ajarin langsung bisa. Pinter, mantep. Alhamdulillah. Emang jamaah An-Nur mah semangat. Penuh semangat apa tuh? Ke Singapura naik pesawat. Coba rame-rame. Ke Singapura naik pesawat. Kalau ke seberang naik perahu. Jamaah An-Nur penuh semangat. Terus berjuang, sukses dan maju. Jamaah An-Nur penuh semangat. Terus berjuang, sukses dan maju. Betul? Kalau kita pengen maju, ya kita yang berjuang. Ya Bu? Jamaah An-Nur pengen maju, berjuang. Kekompakan jamaah An-Nur itu yang membuat jamaah An-Nur maju. Ya, jangan melehoi, jangan membleh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi di Majelis Taklim An-Nur ini, yang mana acara ini lain daripada yang lain, yaitu kita dengan berbangga hati kita kedatangan tamu dari Kecamatan Bojong Sari, yaitu Ibu Ketua PKMT Bojong Sari. Siapa yang tahu artinya PKMT, Bu? Kan pinter semua ya Bu ya? Pinter Bu. Forum Komunikasi Majelis Taklim. Jadi ini ketuanya, jadi Ibu jadi kenal nih, ini ketuanya se-Kecamatan Bojong Sari ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, dia bisa datang ya, padahal sibuk Bu, sibuk sekali. Saya tahu waktunya sangat sibuk sekali, banyak acara, tapi alhamdulillah beliau bisa menyempatkan diri hadir di Majelis Taklim An-Nur, ingin bersilaturahmi dengan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim An-Nur. Saya mengharapkan ibu-ibu ya untuk berbangga hati, untuk gembira, untuk semangat di Majelis Taklim An-Nur ini. Karena tanpa ibu-ibu cuma ada ketuanya aja, maju nggak? Nggak bakal maju. Kalau supir nggak ada penumpangnya, maju nggak? Maju, istilahnya saya supir, ibu-ibu penumpangnya. Saya bawa kemana nih? Tapi bawanya yang baik-baik Bu. Supir juga kalau ngajak ke tempat yang kurang baik ya jangan mau. Ya, seperti istilahnya saya sebagai ketua, kalau ngajak ibu-ibu untuk kebaikan, silakan kita berlomba-lomba Bu untuk kebaikan. Jangan mentang-mentang ketua ngajaknya yang nggak benar kita ikutin. Ketua jangan. Ya, untuk yang baik-baik saja. Ibu-ibu di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Umi Rohayati dan rombongannya yang sudah menyempatkan diri hadir di Majelis Taklim An-Nur, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu jamaah yang hadir pada hari ini. Karena di sini Bu, Umi sebenarnya banyak, tapi banyak berbarengan dengan acara karnaval di Kecamatan Bojong Sari di Perumahan Sila ya Bu ya. Ada karnaval, ada lomba-lomba. Saya gak bisa hadir, harusnya mah saya Bu RT semua ya, Ibu RT semua hadir, cuma kita karena kita sudah ada acara ini, jadi kita kalahkan ya. Ketua FKMT Forum Komunikasi Majelis Taklim Kecamatan Bojong Sari, kepada Umi Ustazah Hajarah Hayati, falyatafaddal mashkuran. Shallu ala Muhammad. Terima kasih. Jadi saya Ibu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim An-Nur, Ibu Ustazah Nur Hasanah, beserta seluruh para ustazah, para pengurus MT An-Nur yang saya tidak sebutkan satu persatu, para asatidzah, para guru-guru yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Iftiani. Ini ngajinya sama saya, Bu, di Pondok Pesantren Darul Akhyar Parung Bingung. Ngajinya subuh, habis subuh jam 7 selesai bersama Kiai Dr. Samsul Yakin, pimpinan Pondok Pesantren Darul Akhyar. Tahu-tahu ternyata orang Duren 1000. Masya Allah, gelap-gelap jalan ke Darul Akhyar, Masya Allah. Kemudian yang saya hormati Ibu RW Mana, ya, beserta Bapak yang sedang kurang sehat, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati rekan-rekan para pengurus Forum Komunikasi Majelis Taklim Kecamatan Bojongsari yang sudah ikut serta, Kang Rahmat yang setia nyorotin ibu-ibu yang cakep-cakep, Masya Allah, luar biasa. Entar nyari di YouTube, Bu. Ini Kang Rahmat bilang biar masuk YouTube, tuh ibu-ibu cari YouTube ya. Tinggal minta aja alamatnya mana itu YouTube-nya, begitu ya. Alhamdulillah Kiai udah hadir. Ibu yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya juga sekalian, kepada kita sebagai pengikutnya yang insya Allah kita selalu istiqomah mengikuti sunnah dan ajarannya sampai di yaumil qiyamah. Selamat datang guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bojongsari, Bapak Kiai Haji Ahmad Jalaluddin Miftah MPD. Silakan memasuki ruangan. Ini kalau baru udah datang, saya sambutannya rada gemeter dikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya duluan nih Kiai. Mohon maaf. Kalau baru udah datang ngomongnya rada gemeter dikit. Biasanya sepertinya hari ini tidak biasa. Ya, pasti ibu tanya itu siapa pakai bajunya batiknya biru-biru, kerudungannya putih. Saya kalau lagi kerja ya inilah seragaman saya harus pakai. Mana punya yang mana tuh, dipakai lagi, dicuci lagi, digosok lagi. Rumahnya udah punah banget, kagak dibeli-beliin lagi. Ibu yang berbahagia, pada saat ini
kami sebagai pengurus FKMT Kecamatan Bojongsari, Forum Komunikasi Majelis Taklim, ini sedang mengadakan roadshow ke-7 kelurahan. Ini rasa cinta saya dengan Ibu Ustazah Nur Hasanah, ini yang paling pertama, Bu. Masya Allah, ini kata batin kita kuat amat ya. Begitu saya mau roadshow, yang paling saya cari nomor telepon siapa nih ketua MT? Ke beliau. Alhamdulillah. Saya bilang, Bu Ustazah, saya mau roadshow FKMT ke Majelis Taklim nanti. Terus nanti ada saya bawa penceramah. Beliau tanya, penceramah itu siapa yang bayar? Pokoknya jamaah mendengerin baik. Kiainya nanti yang ceramah Majelis Ulama Indonesia, beliau yang baru dipilih dan pada hari ini nanti ba'da zuhur akan dilantik. Ibu udah kenal? Belum. Ntar kalau ketemu di jalanan nggak nanya lagi. Beliau Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bojongsari yang baru dipilih dan nanti ba'da zuhur akan dilantik. Beliau orang Duren Mekar, putra almarhum Kiai besar kita Bapak Kiai Haji Husein. Ya, itu Umi Hajah Nunung. Nah, beliau putra, Bu. Masya Allah, putra daerah kita insya Allah ya. Nah, di Duren Mekar Darut Tafsir. Oh betul, Darut Tafsir ya. Nah, jadi lain. Cuman mungkin lebih ganteng beliau karena masih muda. Ya. Tapi gantengan suami saya Pak Haji Ma'ruf. Pak Haji Ma'ruf di rumah paling ganteng, kalau ada yang lain kiai aja putus. Jadi ibu yang berbahagia, Forum Komunikasi Majelis Taklim punya program tahunan yang ternyata ABT-nya turunnya di akhir tahun. Mau nggak mau saya harus roadshow, gitu. Jadi MT atau majelis taklim yang ada di Kecamatan Bojongsari itu adalah nanti bermuaranya di FKMT yang ada di Kecamatan Bojongsari. Silakan Ibu Ustazah Nur Hasanah, MT-nya ini diurus legalitasnya, terdaftar di Kemenak Kota Depok, urus SKT-nya. Begitu punya program, dibuatkan ADART-nya. Ini majelis taklim, jadi bukan hanya majelis taklim yang ngaji aja setiap Sabtu, tapi majelis taklim bisa berkembang. Mulai dari majelis taklim sampai mengangkat perekonomian, dan pengajiannya bisa ditambah dengan pengajian yang Sabtu. Biasanya kita berhadiah puji ya Bu. Kemudian baca Ratibul Hadat. Kemudian apa lagi? Doa yang lain. Kalau nanti sudah diurus, diajukan, saya nanti akan mengawal. Itu nanti bisa menambah kajiannya. Kalau hari Sabtunya hanya pengajian bersama-sama, kirim doa arwah, nanti cari hari lain lagi bisa mengundang guru kiai yang mumpuni untuk memberikan kajian-kajian kitab. Jadi belajarnya pakai kitab. Ngaji kupingnya di hari Sabtu nggak apa-apa, jangan dirubah, karena itu adalah dari leluhur kita. Ya, jangan dirubah, tapi kita tambah supaya pengajiannya tambah berkah, tambah maju. Kemudian jamaahnya ilmunya bertambah lagi. Kita menjadi manusia wanita yang berakhlakul karimah. Belajarnya bukan cuma jiping, tapi kita bisa mengkaji ilmu dengan membuka kitab karena ada anggarannya. Tapi harus diurus dulu seperti itu ya. Jadi ibu yang berbahagia, alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya saya datang bersama rekan-rekan dan saya membawa guru kami kita semua.
semua, guru besar kita, ketua kita sekecamatan Bojongsari untuk menyampaikan ilmunya buat kita semua. Mudah-mudahan insya Allah ini bermanfaat. Dan kali yang keduanya nanti dari Duren Seribu akan saya merambah ke Duren Mekar. Tempatnya yang saya pilih adalah di perumahan BSI, kalau nggak salah Masjid Al Hidayah. Insya Allah nanti beliau pun akan saya kabarkan dan saya undang untuk memberikan kajian atau tausiahnya. Jadi ibu yang berbahagia seperti itu. Nah, FKMT ini apakah cukup sampai di Kecamatan Bojongsari? Tidak. Forum Komunikasi Majelis Taklim itu mulai dari pusatnya adalah di DKI Jakarta, kemudian merambah ke Provinsi Jawa Barat, kabupaten kota, dan kabupaten kotanya kita, Kota Depok. Ketua FKMT-nya itu adalah istri Bapak Wali Kota Depok. Ketua FKMT Kota Depok adalah istrinya Bapak Wali Kota Depok. Siapa yang tahu namanya? Bunda Haja Eli Farida. Beliau ketua kita untuk Kota Depok. Untuk Kecamatan Bojongsari, alhamdulillah saya masih memangku pertanggungjawaban itu. Ada lagi di kelurahan, 7 kelurahan masing-masing ada ketuanya. Untuk Duren Seribu ini ketuanya adalah Ibu Ustazah Fatimah. Ya, Ibu Ustazah Fatimah, saya juga lupa rumahnya yang mana. Nah, itu ya. Jadi ibu yang berbahagia, mulai dari nasional, kemudian turun ke provinsi, kemudian turun ke kabupaten kota, kemudian ke kecamatan dan ke kelurahan. Nanti dari kelurahan itu masuknya adalah di majelis taklim yang tersebar di wilayah RW dan RT yang ada di kelurahan masing-masing. FKMT ada Mars FKMT-nya, cuma hari ini saya nggak ajak dulu karena baru kenal. Ibu nanti belum hafal juga Marsnya, begitu ya Bu. Nah jadi nanti selanjutnya insya Allah kita semua berkah umur, berkah sehat, ada kesempatan kita dapat bertemu kembali. Kalaupun saya nanti tidak keliling di tahun 2024 awal, nanti ada pengajian FKMT tingkat kecamatan yang akan saya undang dari seluruh 7 kelurahan ini, bermuaranya yaitu di aula kantor Kecamatan Bojongsari. Insya Allah, karena guru kita sudah hadir dan beliau juga nanti harus mempersiapkan diri ba'da zuhur, sudah harus langsung ke Kecamatan Bojongsari, akan dilakukan pelantikan kepada beliau beserta seluruh pengurus MUI yang ada di Kecamatan Bojongsari. Oleh karena itu dia juga jam 11 sudah harus balik ke rumah, istirahat, mempersiapkan segala sesuatunya. Dan mungkin itu saja perkenalan dari saya. Mudah-mudahan insya Allah ini membawa keberkahan buat kita. Satu-satunya adalah yang pertama kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalur FKMT ini untuk mengajak ibu-ibu seluruh ketua-ketua majelis taklim dan jamaah untuk menjalin silaturahim, dan juga kita ingin sama-sama berada di jalur dakwah syiar Islam. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, salam cinta dari Bunda Eli Farida yang seyogyanya harusnya hadir pada hari ini, tapi karena beliau banyak kesibukan yang lain, maka mohon maaf, mohon disampaikan salam cintanya Bunda Haja Eli Farida selaku istri Wali Kota Depok. Jadi ibu ketua majelis taklim ontong pakai segala mikirin ongkos guru yang ngongkosin nanti FKMT. Udah gitu gurunya ini adalah pimpinan saya, jadi ntar bisa cincai sama beliau. Kenapa? Karena dari ketua kota Bunda Eli Farida kemudian turun ke kecamatan, itu FKMT itu di atasnya adalah di bawah naungan Kemenak
Kementerian Agama Kota Depok. Jadi yang melahirkan FKMT itu adalah Kementerian Kota, yang mengaktifkan FKMT itu adalah Kemenak, Kementerian Agama Kota Depok. Pembinanya setelah Kemenak Kota Depok itu pembinanya adalah penyuluh fungsional agama Islam yang ditaruh di kantor urusan agama Kecamatan Bojongsari, dan di bawahnya lagi ada ketua atau MUI Kecamatan Bojongsari. Jadi itu ada runtunannya. Jadi FKMT ini legalitasnya luar biasa. Jadi tidak ada yang bisa membubarkan FKMT, karena FKMT ini adalah anak keturunan dari Kementerian Agama Kota Depok. Ya, ibu-ibu yang berbahagia, demikian itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan perkenalan kita, pertemuan kita yang perdana pada siang hari ini menjadikan mengeratkan tali ukhuwah Islamiyah, memperpanjang silaturahim kita. Insya Allah umur kita dibarokahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rezeki kita diberikan oleh Allah, rezeki yang halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama atau mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Jalaluddin Miftah MPD. Kepada Pak Kiai, falyatafaddal mashkuran. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Hadratul mukarramat wal muhtaramat, para asatidzat, para guru-guru, para ibu-ibu jamaah majelis ta'lim An-Nur. Betul Bu ya? Betul. Wabil khusus al-mukarramah wal muhtaramah, guru kita sekalian, Ketua Forum Komunikasi Majelis Ta'lim Sekecamatan Bojongsari, al-mukarramah wal muhtaramah Umi Hajah Rohayati. Alhamdulillah, doakan beliau semoga terus mensyiarkan agama Islam di Kecamatan Bojongsari ini khususnya, dan selalu membimbing kita ya. Amin ya Allah wa rabbal alamin. Al-mukarramah wal muhtaramah, guru kita pimpinan Majelis Ta'lim An-Nur Kelurahan Duren Seribu, RT berapa Bu? RT 1 RW 2 ya. Ibu Ustazah Nur Hasanah. Kita doakan juga beliau semoga selalu memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya Bu ya. Amin. Di dalam keadaan sehat walafiat, keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati dan saya juga muliakan Ibu Ketua RW. Ada enggak? Oh ada itu. Alhamdulillah, terima kasih hadir Ibu ya. Memang begitu Bu, kalau ada pengajian bapak-bapak, Bapak Ketua RW-nya hadir. Nah di sini ada pengajian ibu-ibu, alhamdulillah Ibu Ketua RW-nya juga hadir. Alhamdulillah. Ibu Ketua RT ada? Alhamdulillah. Mudah-mudahan suami Bapak RW, Bapak RT Allah berikan keberkahan ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan mana istri-istrinya hadir di pengajian, hadir di dalam majelis ilmu, insya Allah Allah berikan keberkahan kampungnya. Alhamdulillah.
Rabbil Alamin. Nah, juga yang saya hormati ibu-ibu haji, ibu-ibu calon jamaah haji ya, amin ya. Mudah-mudahan kita semuanya Allah takdirkan bisa menunaikan rukun iman yang kelima, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedianya Bapak Lurah katanya udah ditelepon juga ya. Bapak Lurah sudah ditelepon juga untuk hadir pada kesempatan kali ini. Akan tetapi semalam saya juga ketemu dengan Bapak Lurah, ibu-ibu ya, di dalam acara musyawarah ranting pengurus Nahdlatul Ulama untuk Kelurahan Duren Serebu, yang alhamdulillah ini terpilih semalam untuk Rais Suryahnya Bapak Ustadz Yayat ya, dan untuk Ketua Tanfidiyahnya ini terpilih Bapak Ustadz Haji Fikri. Nah, alhamdulillah pada malam kita mengadakan pemilihan dari habis Isya sampai jam 12 malam untuk memilih pengurus ranting yang baru di Kelurahan Duren Serebu ini. Alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Lurah Kelurahan Duren Serebu, Bapak Lurah Kiki Mutakin ya, dan Bapak Ketua LPM Kelurahan Duren Serebu, Bapak Lukmanul Hakim. Alhamdulillah kedua beliau pemimpin di Kelurahan Duren Serebu hadir semuanya untuk memberikan restu dan keberkahan kita semuanya. Alhamdulillah. Nah, makanya Bapak Lurah Duren Serebu bilang semalam, Pak Kiai katanya, saya mohon maaf besok pagi acara forum komunikasi Majelis Taklim di Majelis Taklim An-Nur tidak bisa hadir sebab ada acara lagi katanya dengan Bapak Wali Kota, pembukaan expo, dan yang kebetulan juga saya juga tadi sebetulnya ditelepon Umi ditelepon untuk menghadirinya, akan tetapi saya mohon maaf, saya bilang insya Allah bisa diwakili oleh Wakil Ketua MUI dan pengurus-pengurus MUI lain untuk menghadiri acara yang bersamaan dengan Bapak Wali Kota pada saat ini. Karena alhamdulillah saya bisa ketemu dengan ibu-ibu cantik di sini ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya mudah-mudahan kita berkah semuanya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan. Allah masih memberikan kita usia yang panjang. Amin. Allah masih memberikan kita kesehatan. Amin. Allah masih memberikan kita rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan yang amin rezekinya banyak. Amin. Mudah-mudahan aminnya ini utangnya jadi terbebas Bu. Amin. Aminnya banyak banget ya. Jangan banyak utang ya. Ya, insya Allah Bu ya. Mudah-mudahan kita jadi berkah usia kita Bu. Rezeki kita juga berkah. Dengan hadir di majelis ilmu, di majelis taklim, masya Allah Bu ya. Nah, kebetulan juga kalau sebagaimana tadi katakan Bu, saya bukan orang jauh nih ya. Tetangga dekat, sama-sama Duren Bu ya. Kalau di sini Duren Serebu, katanya kalau saya Duren Mekar. Nah, kebetulan saya ini anak daripada almarhum orang tua kami, almarhum almarhumlah Bapak Kiai Haji Husin ya, kebetulan juga Peminda Hajah Nunung Rohani. Kebetulan juga ini katanya pernah belajar atau pernah ada di pondok pesantren Darut Tafsir. Saya jadi malu Bu kalau misalnya ketemu dengan dahulu pernah belajar dengan orang tua saya. Kenapa? Tahu kecil saya. Katanya
kalau ketemu dengan santri-santri perempuan yang dulu pernah belajar dengan almarhum orang tua, dulu mah jalan dulu lari-lari kagak pakai celana gitu. Gitu ya. Kata dia paling bandel Bu, Mas ya, saya udah lupa Bu. Maklum anak laki ya Bu ya. Alhamdulillah, doakan. Sekarang masih ada satu orang lagi keramat hidup saya minta ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan almarhum ayahanda saya telah berpulang dan makamnya Bu ada di Mekah ya, meninggal di sana. Ketika mau jemaah haji, doakan semoga almarhum ini diterima iman Islamnya ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan murid-murid yang terus menyebarkan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda alam, yakni Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dari rumah udah pada makan semuanya Bu? Udah, alhamdulillah. Biasanya kalau udah makan mah matanya itu. Tapi insya Allah ya, orang yang hadir di majelis ilmu, di majelis ta'lim, di mana diterangkan di situ ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah baik yang terjaga, yang melek ataupun yang ngantuk akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ya, saya bacakan dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau mengomentarinya, hadza hadisun hasanun sahih. Apa bunyinya Bu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah fallartahu aw fartahu. Qila ya Rasulullah wa ma riyadil jannah? Qala hiya majalisul zikri wa majalisul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis bersabda, apabila kalian wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku melewati kebun-kebun surga, ya, melewati taman-taman surga, fartahu, mampir dulu. Nah, para sahabat terheran. Sahabat terbengong-bengong, kenapa? Apakah di dunia ini sudah ada majelis ilmu? Sudah ada taman surga ya Rasulullah? Maka Rasul dijawab, ya, Rasul menjawab, kila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa taman-taman surga tersebut ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, qala hiya majalisul dzikri wa majalisul ilmi. Ya, yang dinamakan taman surga adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Alhamdulillah. Ibu-ibu tadi sebelum mengawali, biasanya kalau di majelis taklim ini dibacakan roti bahadat ya. Alhamdulillah, masya Allah, berkahnya Bu kalau baca roti bahadat. Saya juga di majelis di masjid Bu membiasakan kepada jamaah masjid kalau setiap malam Jumat ba'da maghrib wal isya itu baca roti bahadat Bu. Karena apa? Keberkahannya terasa sekali Bu. Karena dahulu waktu saya mondok di pesantren, ya, saya belajar kepada guru saya dulu dengan almarhum Kiai Haji Mahmud Muntri Hanafi. Beliau selalu membaca roti bahadat, ya. Dan sekarang ketika saya ada di masyarakat, ada dengan pengajian bapak-bapak, ayo bapak
ibu kita baca rotib hadat, biasakan setiap minggu sebelum kita ngaji untuk baca rotib hadat. Alhamdulillah di Masjid Taklim An-Nur ini baca rotib al-hadat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, insya Allah berkah ya Bu ya. Amin. Nah, ibu tadi mengawali dengan baca rotib, baca zikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ditambah sekarang ada pengajiannya, ada majelis ilmunya. Insya Allah kata baginda Rasul, ia min raudatul jannah, salah satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya, kalau kita sudah berada di taman surga, berarti tinggal sedikit lagi, satu langkah lagi ya, kita masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan yang hadir di Majelis Taklim An-Nur ini ya, semuanya ibu-ibu yang hadir untuk menuntut ilmu, berbaca zikir, insya Allah Allah kumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Mau masuk surga Bu? Semuanya juga mau masuk surga ya. Kalau mau masuk surga harus apa dulu Bu? Kalau masuk surga harus apa dulu? Mati gitu. Iya gitu. Insyaallah. Ini Bu ya, ya memang Bu ya, sebelum kita melewati masuk surga ataupun nauzubillah ya, kita seorang manusia disiksa oleh Allah di dalam neraka, maka dia akan melewati namanya alam barzakh, yaitu alam kubur. Betul Bu? Betul ya, Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai Bu ya, saya baca di dalam sebuah hadis ya, man zara qabra abawaihi au ahadihima ghufira lahu wa kutiba lahu birra. Barang siapa orang yang ziarah kubur, orang yang menziarahi kubur kedua orang tuanya, au ahadihima atau salah satu daripada keduanya, ghufira lahu wa kutiba lahu birra. Allah akan memberikan keistimewaan kepada orang yang ziarah kubur pada kedua orang tuanya. Apa? Allah akan ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah Bu ya. Makanya ibu-ibu ya, kalau kita ingin punya anak soleh, betul Bu? Pasti kita semuanya pengen punya anak soleh. Maka sebelum kita pengen punya anak soleh, kita juga harus soleh kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau orang tua kita masih ada, bagaimana kalau orang tua nggak ada? Maka kita menziarahi kuburnya. Jangan sampai ada perkataan gini Bu ya, ziarah kemana-mana menyampe ya, ke Jawa ziarah Wonsowo nyampe, ke Banten nyampe, betul, Madura nyampe, ada gitu Bu? Makanya emaknya sendiri yang dekat banget kuburnya agak mau untuk ziarah ke emaknya. Masya Allah. Untuk ziarah ke makam bapaknya kagak mau. Masya Allah ya. Kata baginda Rasul, orang yang ziarah kepada kubur kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya, maka dosa-dosanya Allah akan ampuni. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
ketika kita datang ke makam orang tua kita, Bu ya, ngangkat kedua tangan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa, kita awali juga dengan tawasul kepada baginda Rasul, kita awali juga tawasul kepada para sahabat, kita awali juga dengan tawasul kepada orang-orang yang soleh. Ya, di depan makam orang tua kita juga kita baca Yasin, baca tahlil, maka orang tua, anak yang datang kepada orang tuanya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Berguguran dosa-dosa kita ketika berada di makam kedua orang tua kita. Alhamdulillah. Bukan hanya itu, wa kutiba lahu birran. Yang kedua, kata baginda Rasul, saksikanlah orang yang ziarah kepada makam orang tuanya atau salah satu keduanya, dia orang yang telah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Kalau mungkin ketika hidup di dunia, ya, anak ingin berbuat baik kepada kedua orang tuanya, datang, ya, betul Bu? Datang bukan hanya lebaran doang, ya, bukan hanya mau lebaran doang, kadang-kadang mau lebaran bawa rantang gitu, ya. Kalau orang tua dulu mah gitu kan, ya. Kalau anak sekarang ada yang begitu nggak Bu? Ya, udah masih ada gitu ya. Bawa rantang, bawa makanan, diajak tuh anaknya Bu ya, anak 10, ntar makan bareng-bareng sama emak dan bapak. Ya, kemudian pulang lagi Bu, makanan habis karena dimakan sama anak-anaknya, cucu-cucu. Nah, ibu-ibu apakah orang tuanya merasa kesel didatangi oleh anak-anak yang enggak Bu? Enggak, kesel, justru senang. Ya, justru gembira didatangi anaknya, didatangi cucunya, Masya Allah. Ketika mau puasa, ketika mau lebaran, bahkan lebaran pada kubur, orang tua senang. Betul? Masya Allah, ya. Nah, bagaimana kalau ketika orang tua sudah meninggal dunia? Kata baginda Rasul, kalau kita ingin berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka seorang anak dianggap berbuat baik kalau dia menziarahi kepada kubur orang tuanya. Alhamdulillah. Mungkin kalau yang di Kelurahan Duren sebut makamnya di mana Bu? Oh, ada di Arko, ada yang Sawangan. Enggak jauh ya Bu ya? Enggak jauh. Kalau enggak jauh kita datangin Bu, ya. Kita datangin kubur orang tua kita, makam orang tua kita datangin minimal ya seminggu sekali, Pak, jangan sampai lewat. Seminggu sekali kita ziarah kepada kubur orang tua kita. Nah, yang paling baik kalau ziarah kubur pada hari apa Ustaz? Hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Nah, saya baca di dalam kitab Hasyiah Bujairin itu ada beberapa jilid, nah, tetapi di dalam jilid yang pertamanya halaman 497 dikatakan kenapa kita harus ziarah pada hari Jumat atau waktu yang apa yang terafdal, ziarah kepada makam orang tua kita atau orang yang telah meninggal dunia. Dalam hadis, dalam kitab tersebut dikatakan, ruhul mayyit irtibatun biqabrihi la tufariquhu walakinnaha ashaddul irtibat fi asril khamis wa syamsis sabt. Kata ulama pengarang kitab Hasyiah Bujairin ini dikatakan bahwasanya roh mayyit, orang yang sudah meninggal dunia, orang yang telah wafat ini Bu, mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kuburnya, dengan makamnya Bu. Irtibatun bi kubrihi la
yang mana dia tidak akan bisa berpisah dengan makamnya, dengan kuburnya abadan, selama-lamanya. Karena kalau di dalam fikih, kita fikih itu enggak sembarangan. Kalau enggak ada alasan yang kuat, enggak boleh memindahkan makam. Menggali makam, memindahkan makam ke tempat lain, ini enggak boleh. Ya kenapa? La tufariqu abadan. Rohnya mayit, ya, meskipun jasadnya telah hancur, ya, kulit udah dimakan oleh belatung, ya, ada tinggal tulangnya doang, tetapi roh mayit tidak akan pernah mati. Yang namanya roh kita nggak akan pernah mati, ya. Memang betul jasad kita hancur, jasad manusia sudah habis, tetapi ruh akan tetap hidup. Nah, makanya ruh kita irtibatun, selalu ada kaitan, selalu ada di depan kuburnya, ya, di dalam kuburnya. La tufariqu abadan, tidak akan berpisah sama sekali, ya. Walakinnaha asyaddul irtibat, akan tetapi yang irtibat kaitannya sangat kuat tuh. Roh mayit dengan makamnya itu kapan? Fi asrul khamis wa syamsis sam, mulai dari asar hari Kamis, Bu, menjelang maghrib malam Jumat. Nah, habis asar hari Kamis, Bu. Nah, sampai hari Sabtu pagi, tapi nggak sampai siang, sampai Sabtu pagi. Apalagi di hari Jumatnya, di hari Jumat pagi, mulai dari malam Jumat. Kalau malam Jumat ke kuburan kan serem begitu. Boleh kalau pagi-pagi sampai sore. Nah, itu yang terbaik, waktu yang terbaik kata para alim ulama. Karena ahli mayit, roh mayit sangat mendambakan. Bahasa kita mah nongkrongin kuburan, ya. Nongkrong di dekat kuburan, ngapain? Ngeliatin siapa anak gue yang datang, ya. Kalau dia misalnya istrinya, siapa suaminya yang datang, tuh diliatin. Atau siapa istrinya yang datang, cucunya yang datang. Sangat mengharapkan kedatangannya. Bukan hanya sekedar datang, tapi ngapain? Ngedoain, ya, Bu, ngedoain. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang itu roh mayit kepada kuburnya, duduk mendambakan kedatangan daripada keluarga-keluarganya. Ngedoain terutama anak-anaknya. Jadi kalau datang ke kuburan orang tua bukan hanya ngoret doang, ya. Bukan hanya nyabutin rumput, tetapi apa yang terpenting, kita doa, baca Al-Quran, baca surat Yasin terutama. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Masya Allah. Ini, Bu, ya, inilah amalan ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah, Bu. Kalau misalnya, ya, kalau di kampung kita, ya, di tempat kita, apalagi di kota Depok, insya Allah Depok kita dipimpin oleh Pak Kiai, Bu. Pak Kiai kalau misalnya ada orang meninggal, beliau suka datang ikut tahlilan, ya, menandakan bahwasanya beliau ini ahli sunnah wal jamaah, ikut tahlilan, ikut mendoakan kepada ahli kubur yang telah meninggal dunia. Dan insya Allah pahala baca Al-Quran, pahala sedekah yang kita isolkan, sampaikan kepada ahli kubur, insya Allah nyampe. Betul, Bu? Nah, percaya apa percaya, Bu? Kan nggak percaya. Kalau nggak percaya, cobain dulu. Nah, nanti kita kirimin Al-Fatihah, Bu. Nanti
kita kirimin Al-Fatihah dari sini ya, tapi jangan minta balik lagi. Ya, jangan sampai Ustaz saya mau nyoba dulu ya dari majelis Talim An-Nur ini, tapi besok balik lagi ya. Kagak bisa. Ya, insya Allah nyampe apa yang kita sampaikan, bacaan Al-Quran kita, sedekah yang kita sampaikan kepada ahli kubur, insya Allah sampai kepada ahli mayit yang kita doakan, Bu. Alhamdulillah. Nah, apakah perlu dalilnya ada, Bu? Ini saya baca di dalam kitab fatawinya Ibnu Taimiyah. Jadi kalau Ibnu Taimiyah ini biasanya suka dijadikan makalah atau rujukan oleh orang-orang yang anti tahlil biasanya. Ada orang anti tahlil, ya. Ada orang anti tahlil, orang anti baca ngedoain ahli mayit, Bu. Ibu-ibu, jangan sampai Bu dengerin suka kalau di radio itu suka radio Roja itu ya. Ada radio Roja ya. Kalau bilang enggak boleh tahlil, tapi pakai rujukannya kitab yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah di dalam salah satu makalahnya dalam kitabnya, Bu, beliau berkata, wa amma qiraatul Qur'an was-shadaqah 'alal mayyit fa mujma'un 'ala wusuli. Bahwasanya membaca ayat suci Al-Qur'an, baca suci Al-Qur'an, Bu, ya. Was-shadaqah 'alal mayyit, dan bersedekah atas orang yang telah meninggal dunia. Kata beliau di dalam satu kitabnya, kitab fatawinya, fa mujma'un 'ala wusuli. Ijma' ulama, ijma' para orang-orang cerdas, orang-orang alim ulama mengatakan ala wusuli, sampai bacaan dan sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini, jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mau ikut tahlil, enggak mau adakan hari 7 hari, 1 hari, 2 hari, ini terbantahkan dengan kata-kata daripada Ibnu Taimiyah tadi. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ibu ya, di Kecamatan Bojong Sari ini ada forum komunikasi Majelis Taklim atau FKMT yang diketuai oleh guru kita Ibu Ustazah Hajah Rahayati. Tujuannya apa, Bu? Supaya menangkal tadi paham-paham yang tidak sesuai, yang tidak benar, tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah, Bu, kalau misalnya ada yang tidak sesuai, ada yang berbeda, tanyakan kepada guru kita di Majelis Talim. Tanyakan juga nanti guru kita ini, ya, pemimpin Majelis Talim ini sama-sama, Bu, berkumpul mempunyai forum komunikasi Majelis Talim sekecamatan Bojong Sari untuk mempererat antara sesama Majelis Taklim. Kalau ibu enggak mau ngaji, ibu enggak mau datang ke Majelis Taklim, enggak mau ngaji, Ustaz saya mau ngajinya dari Mbah Gogol aja, Bu. Tahu Mbah Gogol, Bu? Saya mau ngajinya dari internet aja, baca aja. Hati-hati, Bu. Di dalam sebuah keterangan dikatakan, man la saykha fa saykhu syaitan. Barang siapa orang belajar sesuatu ilmu, la saykha, tidak pakai guru, enggak pakai guru, hanya dia baca aja, fa saykhu syaitan, maka gurunya adalah syaitan. Na'udzubillah. Nanti dia akan disesatkan oleh apa yang dia bacanya.
Hati-hati ibu nanti kalau di internet ya bu ya. Kalau di internet jangan asal baca. Nah, kita tanyakan dulu kepada guru kita, Bu Ustazah, ini benar enggak apa yang saya baca di internet, apa yang saya baca di buku ini. Nah, karena ada bu di sekeliling lingkungan saya ada ibu-ibu yang seperti itu, diajak ngaji kagak mau ke majelis taklim. Ayo bu ngaji kagak mau, saya membacanya dari buku aja ya, nggak mau saya membacanya dari ini. Nggak bisa bu, ada hal-hal yang kalau kita belajar harus musyawarah, harus talaki, harus melihat guru. Contohnya apa? Kalau misalnya kita sholat bu ya, bagaimana takbiratul ihramnya yang benar, bagaimana rukuknya yang benar, bagaimana sujudnya yang benar. Ini kan perlu kita lihat. Siapa yang kita lihat adalah guru kita. Tapi kalau kita enggak lihat, hanya baca di buku saja, maka ulama katakan fasayhu syaitan, gurunya adalah syaitan. Na'udzubillah, subhanallah, ini. Kemudian juga yang kedua pentingnya ibu-ibu hadir di majelis taklim. Kenapa bu? Ini untuk membentengi akidah anak-anak kita semuanya. Wabil khusus yang ada di lingkungan kelurahan Duren Sewu ini. Kemudian jangan sampai anak-anak kita mengikuti paham, mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak sesuai, yang melanggar hukum-hukum agama dan hukum-hukum negara. Saya pernah bu, ya, ada salah satu kalau lagi kumpul dengan para kiai suka ada informasi ya, di daerah sebelah utara dari Kecamatan Bojong Sari ada sekelompok pengajian. Kalau pengajiannya ngadainnya malam-malam bu, jam 12 malam. Pengajiannya jam 12. Itu hanya 5 atau 6 orang aja, jam 12 malam. Ya, mereka mengatakan ibadahnya seperti itu. Kalau mereka sholat, katanya sholatnya menghadap arah 4 mata angin ya, ke barat, ke utara, ke timur, selatan. Nah, ngajinya ngumpet-ngumpet ya, ngajinya enggak kelihatan sama orang, enggak kedengeran. Kalau kita kan ngajinya pakai speaker ya bu ya. Kalau kita ngajinya kelihatan, banyak orang yang jauh juga pada dengar bu. Tadi saya udah nggak dengar bu, ada yang baca Yasin, ada yang baca hadiah puji, udah dari jauh kedengeran speaker bu. Pasti juga ibu-ibu yang di luar ada yang dengerin bu ya. Nah udah kedengeran. Nah ini pengajian-pengajian yang tertutup, pengajian-pengajian yang tidak terlihat, dan itu kalau dilakukan ada terak kepada anak-anak kita bu, sangat membahayakan. Jangan sampai anak-anak kita ini mengikuti pengajian-pengajian yang enggak jelas seperti itu. Ya, Masya Allah, karena anak itu sedang mencari jati dirinya. Anak ini pengen tahu, sehingga kalau belajar yang enggak benar, enggak belajar kepada gurunya, enggak belajar kepada ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita bu, khawatir anak kita akan terjerumus kepada pengajian-pengajian yang sesat. Na'udzubillah. Nah, inilah pentingnya ibu-ibu hadir di majelis taklim seperti sekarang ini. Supaya apa bu? Kalau nanti terlihat anak ibu, keturunan kita, cucu kita, ngajinya kok kayak beda nih ya.
ibadahnya kok kayak beda, ya, kok sholatnya kayak beda. Buru-buru ibu konsultasi dengan guru-guru di majelis taklim supaya cepat apa? Ini anak bisa tertangani. Ya. Mungkin kalau suami sibuk cari nafkah, jadi untuk perhatian kepada anak-anak enggak full dibanding ibu-ibu yang ada di rumah. Maka benteng terakhir daripada anak-anak kita, pengawasan mereka bagaimana ibadah yang benar, ya, ngaji yang benar adalah ibu-ibu semuanya. Nah, inilah penting ibu-ibu hadir di majelis taklim. Alhamdulillah di majelis taklim An-Nur ini diajarkan ilmu-ilmu, mudah-mudahan ilmu-ilmu agama ini bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita dapat mulai dari pagi hari hingga akhir pada saat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sebagai informasi Ibu, alhamdulillah di Kecamatan Bojongsari ini sudah diadakan pemilihan Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan Umi Hajah Rahayati salah satu pengurus daripada Majelis Ulama Kecamatan Bojongsari ini, selain Ketua MKMB. Nah, 2 tahun periode Majelis Ulama Kecamatan Bojongsari ini diketuai oleh guru kita Bapak Kiai Haji Ucep 2 periode. Akan tetapi karena selama 2 periode ini menurut aturan hanya 2 periode, maka diadakan pemilihan lagi. Dan kawan-kawan yang ada di Majelis Ulama akhirnya mengamanahkan kepada kami, pada saya untuk selama 5 tahun ke depan untuk bersama-sama kita di dalam menjaga amaliyah kita, menjaga agama kita, khususnya di Kecamatan Bojongsari, Bu, ya. Kalau sekota Depok ini, Bu, sekejap kecamatan, ketua-ketua MUI-nya, Bu, mohon maaf, udah pada sepuh-sepuh, Bu, ya. Saya kalau lagi kumpul, Bu, kumpul di antara 11 kecamatan, Bojongsari, Tapos, Pancoran Mas, Cipayung, ada 11 kecamatan. Nah, Bojongsari ini yang paling mudah. Ya, alhamdulillah. Doakan ya, Bu, ya. Ya, mudah-mudahan saya selalu istiqomah ya, Bu, ya. Ya. Meskipun muda, alhamdulillah anak udah 5, Bu. Bininya masih 1. Ya, doakan, Bu. Takut apa begini, Bu? Baik. Ya, silakan. Baik. Terutama di sini bagi ibu-ibu yang punya anaknya misalkan perempuan semua, ya. Sedangkan perempuan kan saya bilang karena sekarang kebanyakan ada dulu apa bisa kita sekarang juga maupun pengajian kalian ada yang bilang namanya biar kalau perempuan itu nggak boleh Oh iya. jadi buat supaya kan jelas gitu itu sebetulnya boleh Atau tidak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah nih. Enak, Bu, kalau ada yang interaktif, jadi ada yang nanya, ya. Terima kasih, Bu. Jadi saya baca di dalam kitab hadis namanya Riyadhus Shalihin. Belum lama saya membuka kitab ini waktu pengajian. Gimana ya? Saya baca satu hadis ini. Hadisnya berbunyi, kuntu nahaitukum anhu an ziyaratil kubur.
fazuruha. Setelah itu fazuruha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum, aku dahulu melarang kepada kalian wahai sahabat an ziyaratil kubur, dari berziarah ke kuburan. Akan tetapi setelah di hadis itu beliau bersabda lagi fazuruha, maka sekarang silahkan berziarah. Nah, ini perlu ibu ketahui, hadis itu satu hadis ya. Jadi sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal Islam ini beliau menyebarkan, mensiarkan agama Islam, para sahabat-sahabat terutama yang perempuan dilarang oleh baginda Rasul untuk ziarah ke kuburan. Berdasarkan hadis ini nggak boleh. Kenapa datang ke kuburan ini nggak boleh? Karena ketika itu kalau perempuan ziarah baru juga datang langsung bu, nangis ya, langsung dijeritan bu ya, langsung histeris, ingat pada orang tuanya, ingat kepada neneknya gitu ya, ingat kepada anak ini. Tapi kedengaran ya bu, gak apa-apa. Alhamdulillah. Maka ketika suasana semakin kemari dilihat oleh baginda Rasul, oh kalau perempuan datang ke kuburan enggak nangis, enggak histeris, biasa-biasa aja, sama seperti kaum laki-laki. Maka Rasul berkatakan fazuruha, maka silakan kalian untuk berziarah. Ya, dibolehkan oleh baginda Rasul berziarah. Tapi syaratnya tadi itu. Nah, itu ya. Ketika datang ke kuburan jangan histeris. Ya. Jangan kita melakukan sesuatu yang betul memang. Jangankan sebelum dikubur, ya Bu. Ada mayit yang ketika meninggal dunia ditinggal, kemudian yang ditinggal dunia ini histeris. Kamu nggak terima dengan kematian, nggak terima dengan takdir Allah, itu pun dilarang, haram. Nah, betul itu. Jadi itu yang dilarang, yang membuat ahli kubur disiksa di dalam kubur adalah tangisan yang enggak benar. Ya, yang harus kita datang ke kuburan adalah berdoa. Bukan kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Jadi bolehnya yang dilarang lah yang kita tinggal. Bahkan anak yang datang kepada makom orang tuanya tadi dikatakan wa kutiba lahu birran, lahu wa kutiba lahu birran. Allah akan catat dia sebagai anak yang berbakti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin jelas ini. Ada lagi ibu mungkin? Silakan ibu. Saya Pak Kiai. Boleh. Yang mana dulu nih? Nenek dulu nih. Ya silakan deh. Saya kan orang tua udah nggak ada dua-duanya, mereka udah nggak ada dua-duanya. Tapi saya belum pernah ke kubur, sama cukup di rumah baca Yasin atau surat lain saya kirimin aja. Itu bagaimana Pak Kiai? Baik, ya terima kasih ya. Alhamdulillah, saya senang Bu kalau interaktif gitu Bu ya. Nah, bagaimana kalau kita ngirimin doa dari rumah? Nah, ngirimin doa, ngirimin hadiah, ngirimin bacaan dari rumah. Di dalam kitab Fathul Mu'in ya. Di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan kalau kita mau ngirimin doa bukan di depan kubur, bukan di depan makamnya, maka satu yang nggak boleh kita tinggalkan, harus disebut nama orang tua kita. Ya Bu ya? Harus disebut nama orang tua. Nah, misalnya gitu, setelahnya summa ila hadratin Nabi Muhammad SAW al-Fatihah, summa ila arwahi awliya al-Fatihah, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajna. Sebutkan khususun
kita khususkan disebutkan fulan bin fulan, fulanah bin fulan. Ini harus disebutkan ya. Nah, kalau enggak disebutkan kepada ahli kubur, hanya disebutkan wila jamil muslimin wal muslimat, enggak disebutkan, maka memang itu. Tetapi kepada semua umat Islam, baik yang ada di mana, di utara, di barat, seluruh dunia, almarhum almarhumah, orang-orang Islam semuanya dikirimin. Nah, tetapi itu Bu, ibarat kita ngirimin ya hanya kebagian sedikit-sedikit, ya hanya kebagian sedikit-sedikit. Itu pun kalau kebagian. Kalau nggak kebagian, ya udah ya pulang dalam keadaan kosong rombong. Jadi kalau kita mau orang tua kita dapat pahala sholat kita, dapat pahala bacaan Al-Quran kita, dapat pahala apa yang kita lakukan, maka kita khususan ilaruni, maka itu nggak akan kemana-mana Bu. Ya, khususin. Kalau orang ngirim paket, kalau misalnya ada disebut namanya, ya, alamat ini untuk bapak ini nggak akan nyasar Bu ya. Khusus, masa nyasar kepada orang sekampung? Ya, nggak mungkin Bu ya. Jadi harus dikhususkan ya nih ya. Nah, insya Allah akan sampai. Tetapi yang terbaik kalau kita baca Yasin di depan makam, di depan kubur orang tua kita, tanpa disebutkan, tanpa kita sebutkan namanya Fulan binti Fulan atau Fulan bin Fulan, itu pasti akan sampai langsung. Karena kita bacanya di depan makamnya. Nah, kalau yang dari jauh, maka kita harus sebutkan namanya. Berarti intinya lebih afdal kita ke makam. Nah, betul. Intinya lebih afdal kepada makam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi, man zara qabra abawaihi au ahadihima ghufira lahu wa kutiba lahu birra. Ya, lebih afdalnya seperti ini. Mungkin ada lagi. Ayat. Jadi doa dari jauh sebetulnya bisa, ya. Doa dari jauh memang yang sebaiknya. Doa adalah yang kita lakukan sendiri, ya. Jangan misalnya kita ini ya, itu yang terbaik, ya terbaik. Tapi kalau misal kita nggak bisa, nah kita bisa panggil guru kita, Ibu Ustazah tolong pimpinin doa, saya pengen doa kepada guru. Nah, minta dipimpin sama guru. Insya Allah kalau dipimpin sama orang yang ahli gitu ya, sama orang yang bisa, ini lebih bagus lagi. Nanti didoakan ibu sebagai anak yang mengaminkan. Nah ini itu lebih baik lagi. Nah kalau misalnya kita ingin juga kita niatkan ya, misalnya mudah-mudahan karena di dalam sebuah hadis dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau kita niatkan, ya Allah, ya karena saya juga punya ayahku, punya bapak ya, meninggalnya bukan di tanah suci, bukan di sini, tapi di tanah suci. Pengen ke sana, ya. Makanya ketika tahun berapa saya 2018 menunaikan ibadah haji, saya puas-puasin tuh Bu. Setiap hari pokoknya ziarah aja ke makamnya. Ziarah aja. Saya nggak tahu makamnya di mana. Sebab kalau di Arafah nggak ada namanya Bu. Nggak ada namanya. Di sini nggak ada. Di sana cuma batu doang. Ya. Nah, kalau di sana saya berada di makamnya, doa aja lagi. Allahumma Nabi wa. Terusin doa. Baca Yasin, baca tahlil selama ngiterin kuburan itu. Ngiter karena kuburnya kan luas ya Bu ya. Saya ngiterin baca tahlil, baca sambil jalan aja, baca Yasin. Setelah itu keluar pintu gerbang, keluar. Nah diniatkan gitu, karena saya nggak tahu, insya Allah arwah orang tua kita yang telah meninggal dunia akan sampai gitu. Ya, yang penting kita niat untuk suatu saat mudah-mudahan bisa berkunjung kepada makam orang tua kita. Gitu, ya. Ya alhamdulillah, terima kasih Ibu ya. Ada dialog interaktifnya, saya sangat senang sekali Bu ya. Karena kalau biasanya di mana di tempat-tempat pengajian
yang biasa saya isi itu suka ada pertanyaan-pertanyaan ini semakin menambah wawasan bagi kita semuanya, wabil khusus bagi diri saya sendiri supaya belajar juga nanti kalau di rumah bisa buka-buka kitab lagi. Ini pertanyaan dari para mustaminya, daripada ibu-ibu pengajian. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma bikila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli